Di Mall Abadi Surabaya. Hei, bukankah itu mantan pacar sepupumu? Lisa, teman Ginny, berkata ketika seorang perempuan memakai baju serba hitam berjalan memasuki sebuah outlet brand ternama. Ginny menoleh ke tempat yang ditunjukkan temannya. Raut wajahnya seketika berubah saat melihat figur perempuan itu. Meskipun Sandra memakai masker dan kacamata hitam untuk mengelabui paparazzi atau media, tapi Ginny masih bisa mengenalinya. Tiba-tiba muncul ide di benaknya. Ginny berjalan memasuki outlet itu, diikuti temannya dari belakang. Ginny duduk tidak jauh dari Sandra. Dia terus memandang wajah bahagia gadis itu. Merasa ada yang memperhatikannya, Sandra menolehkan kepalanya dan melihat Ginny. Sandra tersenyum kecut padanya. Dia bangkit dari duduknya dan berjalan mendekati Ginny. Nona Ginny, sangat jarang melihat Anda di sini. Apakah Anda sedang shopping juga hari ini? Sandra bertanya dengan suara lembut dan ramah. Beberapa SPG di outlet itu mengikutinya dari belakang. Kamu sedang berbicara denganku? Ginny menjawab dengan arogan. Oh, Nona Ginny, Anda sungguh pintar bercanda. Tentu saja saya sedang berbicara dengan Anda. Bukankah Anda yang memandang saya lebih dulu? Sandra masih memasang senyum di wajah cantiknya. Apakah pandanganku mengganggumu? Jawab Ginny. Sementara beberapa SPG yang ada di belakang Sandra tertawa diam-diam. Sebenarnya Sandra merasa sangat geram dengan Ginny, tapi dia menahannya. Dia masih berpura-pura tenang dan tersenyum padanya. Apakah saya sangat menarik? Sampai sebegitunya Anda memandang saya. Menarik? Justru aku penasaran. Mengapa kedua orang laki-laki itu tergila-gila dengan wanita sepertimu? Bahkan mereka bukan orang sembarangan. Apakah kamu sungguh semenarik itu, Sandra Lee? Wajah Sandra berubah sedikit pucat. Dia tidak menyangka Ginny akan menjawabnya dengan lantang. Kamu pasti salah orang. Sandra membalikkan badannya, hendak keluar meninggalkan outlet itu. Sungguh, bagaimana kalau aku bertanya langsung dengan ramah? Sandra menghentikan langkah kakinya ketika mendengar ucapan Ginny. Dia berbalik kembali dan membisikkan sesuatu. Kamu pikir aku akan takut denganmu? Jangan lupa, aku dan Haris, kami belum putus sampai saat ini. Sandra tersenyum kecut sebelum akhirnya berlalu dan menenteng beberapa paper bag warna oranye dari outlet tersebut. Ginny mengepalkan tangannya. Dia sudah sangat geram dengan perempuan itu. Beberapa detik kemudian ada SMS masuk ke handphonenya. Dia mengeluarkan handphone dari tasnya dan membuka pesan SMS itu. Tuan Haris baru saja melakukan transaksi dalam jumlah besar. Pesan itu berasal dari salah satu karyawan divisi keuangan di Maheswara Group. Meskipun Ginny jarang pergi ke kantor, tapi dia juga memiliki share atau saham di perusahaan itu. Setiap saat dia akan mengecek pengeluaran di sana lewat handphonenya. Ginny hanya menghela nafasnya.
Perempuan itu, aku harus melakukan sesuatu, pikirnya. Di rumah rahasia Haris. Haris terus memandangi wajah istrinya. Tidak lama kemudian, Andrea mulai membuka matanya perlahan. Dia mengedipkan matanya beberapa kali saat melihat sosok tampan yang tengah memandanginya. Keduanya berbaring di tempat tidur, berhadap-hadapan satu sama lain. Andrea tersenyum bahagia melihat ada bayangan dirinya di bola mata suaminya. "Apakah aku sangat menarik?" Dia berkata dengan suara lirih. "Iya." Jawaban singkat dari Haris membuat jantungnya berdebar kembali. Karena malu, Andrea mengalihkan pandangannya. "Tapi tetap saja pacarmu lebih cantik kan?" Kamu juga cantik." Andrea bangun dan menyandarkan kepalanya di headboard. Dia pura-pura tersenyum pada suaminya. "Dia adalah pacar orang lain, ingat itu. Hatiku jangan goyah, please," batin Andrea. Haris hanya terdiam setelah itu. Setiap detik yang dia habiskan bersama Andrea, dia merasa sangat nyaman di dekatnya. Wangi tubuh istrinya memberikan sensasi rileks padanya. Andrea sudah seperti untuk Haris. "Kita harus pulang sekarang. Kakek akan khawatir bila kita pulang telat." Andrea bersiap untuk turun dari tempat tidur. Tapi tiba-tiba Haris memegang tangannya. "Tunggu." Andrea menolehkan kepalanya sebelum dia berkata kembali. Suaminya tiba-tiba mencium bibirnya. Tanpa dia sadari, tubuhnya tidak melakukan penolakan sama sekali. Dia tidak mendorong tubuh Haris. Andrea membiarkan suaminya mengambil alih kendali. Mereka saling untuk beberapa saat. Semakin lama ciuman itu semakin. Mereka tidak bisa mengendalikan gelora yang ada di dalam diri masing-masing. Haris membuka kaosnya, dan terpampang jelas roti sobek tepat di depan mata Andrea. Seperti gurun pasir yang tandus yang sudah lama tidak diguyur air hujan, Haris mulai merambah ke leher istrinya. Menyadari tidak ada penolakan dari Andrea, dia merasa ingin menguasai lebih gadis itu. Tangan kirinya mulai menyelinap masuk ke dalam baju istrinya. Ketika ia ingin bergerak lebih jauh, sebuah panggilan berasal dari handphone Andrea membuyarkan fantasi keduanya. Andrea tersentak. Dia bangun ingin mengangkat panggilan itu. "Tunggu, jangan angkat panggilan itu." Haris menatap tajam wajah Andrea. Andrea mendorong tubuh suaminya pelan. Dia memandang suaminya itu dan menggelengkan kepalanya. "Haris, maaf, aku tidak bisa lebih jauh. Kamu tahu kan alasannya?" Raut muka Haris berubah gelap seketika. Dia menyibakkan rambutnya dengan tangan kanannya dan tersenyum kecut. Haris terdiam untuk beberapa saat. Dia duduk di pinggir tempat tidur sebelum akhirnya bangun untuk mandi. Andrea hanya menghela nafasnya. Dia meraih handphonenya. Penelepon itu telah menyelamatkannya kali ini. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi bila orang itu tidak menghubunginya. Dia melihat ke layar handphonenya.
Andrea mengerutkan dahinya. Ada sebuah pesan SMS yang masuk sebelum dia menghubungi kembali orang tersebut.